Halo adik-adik, selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabar adik-adik semua? Wah, luar biasa. Kita ulangi sekali lagi adik-adik dengan lebih semangat lagi. Apa kabar adik-adik semua? Puji Tuhan, luar biasa. Yes, yes, yes. Adik-adik sudah siap mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini? Pastinya dong, adik-adik sudah siap. Sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan, kita berdoa dulu ya adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya, tunduk kepalanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas segala kebaikan Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini, sungguh hanya karena anugerah Tuhan semata. Engkau Allah kami, yang layak kami puji, kami tinggikan, kami permuliakan dari segala masa sampai segala masa. Sebentar kami mau membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mendengarkan cerita firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, biarlah Roh Kudus Tuhan yang memimpin kami, agar kami memahami, mengerti akan maksud dari kebenaran firman Tuhan. Dan mampukan juga kami untuk dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami sambut firman-Mu pagi ini Bapa dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai 14. Yuk kita simak bersama ceritanya. Yesus naik ke sorga. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga dan disaksikan oleh para rasul-rasul atau murid-murid Tuhan Yesus, seperti yang kita rayakan di hari Kamis yang lalu ya adik-adik. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat, yang artinya dekat dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan saudara-saudara Tuhan Yesus. Adik-adik, mengapa ya murid-murid Tuhan Yesus berkumpul bersehati berdoa bersama-sama? Ya, betul adik-adik. Dalam amanat agung tertulis di Matius 28 ayat 19 sampai 20 berbunyi, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Sahabat Kristus, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk selalu tekun berdoa. Kakak mau tanya nih adik-adik, apa sih arti berdoa itu bagi adik-adik? Yang kedua, saat kapan saja ya adik-adik berdoa? Dan yang ketiga, siapa saja yang pernah adik-adik doakan dan yang mau kamu doakan? Yuk kita bahas bersama adik-adik.
Yang pertama, apa sih arti berdoa itu bagi adik-adik? Ya, betul adik-adik. Doa adalah komunikasi kita kepada Tuhan Yesus. Di dalam doa, kita mengucap syukur, meminta pertolongan, atau meminta sesuatu. Adik-adik masih ingat nggak ya firman Tuhan yang bunyinya seperti ini? Apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu pasti akan mendapatkannya. Masih ingat ya adik-adik? Lalu yang kedua, saat kapan saja adik-adik berdoa? Betul adik-adik. Adik-adik bisa berdoa sebelum atau setelah bangun tidur, sebelum atau setelah makan, sebelum atau setelah belajar atau ujian, atau adik-adik bisa berdoa saat adik-adik sedang senang, misalnya adik-adik berulang tahun, atau adik-adik sedang sedih karena misalnya kakak atau adik atau mama bapak sedang sakit. Adik-adik bisa berdoa loh kepada Tuhan Yesus di saat suka maupun duka. Jadi berdoa bisa kapan saja ya adik-adik. Dan yang ketiga, siapa saja yang pernah adik-adik doakan? Siapa saja ya adik-adik? Ya, mantap adik-adik. Adik-adik bisa mendoakan keluarga, papa, mama, adik, kakak, opung, tante, tulang, atau kakak, abang, guru sekolah minggu, atau adik-adik mendoakan teman-teman adik-adik yang misalnya tidak bisa mengikuti sekolah daring. Apa teman adik-adik sedang sakit atau orang tuanya sakit, adik-adik bisa mendoakan. Adik-adik juga bisa mendoakan pemerintah atau mendoakan COVID segera berlalu. Bisa loh adik-adik. Dan adik-adik yang mau kamu doakan apa saja ya adik-adik? Ya, adik-adik bisa berdoa meminta kesehatan, meminta pertolongan, mengucap syukur. Adik-adik bisa mendoakan apa saja dan siapa saja. Lalu kakak mau tanya, sikap berdoa itu seperti apa ya adik-adik? Ya, betul. Sikap berdoa yang selalu diajarkan kepada kita adalah melipat tangan, menutup mata, dan menundukkan kepala. Nah, adik-adik tahu nggak ya artinya apa? Wah, adik-adik, betul adik-adik. Ya, yang pertama, melipat tangan artinya penyerahan diri kita secara menyeluruh kepada Tuhan Yesus. Lalu yang kedua, menutup mata agar kita fokus hanya kepada Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, menundukkan kepala artinya kita merendahkan diri dan hati kita di hadapan Tuhan Yesus. Sahabat Kristus, pesan firman Tuhan hari ini untuk kita adalah agar kita senantiasa bersehati dan berdoa. Bersehati itu apa sih adik-adik? Ya, betul adik-adik. Bersehati maksudnya bersama-sama. Berdoa itu bukan hanya sendiri saja loh adik-adik, akan tetapi ada saatnya kita juga berdoa bersama-sama. Kita bisa berdoa bersama keluarga di rumah, bersama teman sekolah atau teman sekolah minggu melalui media daring. Meskipun kita hanya bisa secara virtual adik-adik, tapi kita tetap bisa berdoa bersama-sama karena. Dan yang terakhir, ayat hafalan hari ini diambil dari Matius 6 ayat 6 yang bunyinya,
Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Adik-adik, ayat hafalannya bisa adik-adik videokan dan di-share di grup kelas masing-masing. Demikian cerita firman Tuhan hari ini. Kita tutup dalam doa ya adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat dan rahmat-Mu pada hari ini. Ya Tuhan Yesus yang baik, kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan dan kami mau menjadi anak-anak yang tekun dalam berdoa dan melakukan perbuatan-perbuatan yang Engkau sukai. Ya Tuhan Yesus yang baik, kami orang-orang yang berdosa, ampunilah akan kesalahan kami ya Bapa, agar tidak menghamba sukacita kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa, haleluya, amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tetap patuhi protokol kesehatan ya, dengan rajin mencuci tangan, menggunakan masker jika adik-adik keluar rumah, dan menjaga jarak. Salam sehat selalu ya adik-adik. Sampai bertemu di cerita sekolah minggu selanjutnya. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.